hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang semoga akan segera dirilis siapa yang menjadi tersangkanya di kasus ini. Tersangkanya kalau menurut Ibu Hastri adalah ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kejiwaan psikopat. Karena dilihat dari luka-luka yang ada di Ibu Tuti dan Amel ya teman. Nah, dalam kesempatan tersebut Ibu Hastri juga menyampaikan jika alat yang dipakai untuk menyakiti atau untuk memukul atau untuk menghabisi Ibu Tuti sudah diketahui alatnya. Dulu saya juga pernah ada penglihatannya itu seperti ini. Ada anak muda membawa semacam alatnya ini agak panjang. Waktu itu dalam penglihatan alatnya sepanjang samurai. Alatnya sepanjang samurai. Tapi kayaknya bukan samurai, tapi cuman alatnya panjangnya sepanjang samurai. Perkiraannya sepanjang itu ya. Bisa kurang atau bisa lebih. Yang namanya penglihatan itu hanya perlambang. Kita harus pandai-pandai mengartikan. Alatnya sepanjang itu. Tapi bukan samurai. Kalau samurai kan ujungnya lentur ya, bisa begini-begini. Tapi alat itu tidak. Jadi alat itu semacam tongkat, tapi bukan tongkat, mungkin besi yang panjangnya diperkirakan sepanjang pedang atau samurai. Di sini mungkin ada pendapat-pendapat yang mungkin linggis, dongkrak dan lain sebagainya. Ya itu bisa saja terjadi. Ya intinya alatnya itu agak panjang ya, tapi bukan kayu. Alatnya besi. Mungkin linggis atau sejenisnya. Saya juga ada penglihatan adanya anak muda yang naik tangga akan melewati pagar, tapi pagarnya ke sini, anak tangganya di atas. Nah, waktu itu saya mengartikan apakah anak ini ingin keluar dari permasalahan atau apa, ternyata memang ada yang naik tangga beneran. Ya begitulah ya kalau kita menafsirkan sesuatu, kadang-kadang perlambang itu perlambang yang nyata-nyata terjadi, atau kadang-kadang hanya sebatas perlambang yang kita harus mengartikan. Dan dalam mengartikan inilah kadang-kadang seorang paranormal mengalami sebuah kesalahan. Perlambangnya sudah benar, mengartikannya yang salah. Jadi ketika saya sudah menyampaikan perlambang-perlambangan saya, kalian juga bisa mengartikan sebebas-bebasnya. Apakah itu perlambang secara nyata atau perlambang hanya sekedar perlambang yang harus diartikan, terserah kalian. Cuma saya sudah menyampaikan seperti itu ya teman. Di awal kasus ini juga banyak fenomena sekali tentang kesurupan. Nah, kesurupan ini kesurupan beneran atau tidak, ya apa terserah kalian aja yang menilainya ya. Akan tetapi saya nggak membahas kesurupan yang di luar sana. Saya membahas kesurupan yang di keluarganya. Sudah saya bahas kemarin di mana mereka yang kesurupan itu masih dalam kesadaran. Nah, tentunya kesadaran ini kenapa sampai berani menyebut nama Pak Yosef? Tentunya mungkin mereka ini ada kecurigaan kepada Pak Yosef sehingga sampai melakukan seperti itu, ataukah mengetahui sesuatu, ataukah hal yang lainnya. Disinilah menjadi saya tanda tanya ya, mengapa sampai berani menyebut nama Pak Yosef di kesurupan, di TKP, di awal kejadian, di awal ditemukan jenazah Ibu Tuti dan Amel. Di hari itu juga ada yang kesurupan dengan menyebut nama Pak Yosef. Kemudian di kuburan juga ada yang menyebut nama Pak Yosef. Apakah ini karena mereka curiga kepada Pak Yosef sehingga tersugesti pikirannya, ataukah mereka ini memang mengetahui sesuatu tentang Pak Yosef, ataukah mereka ini sebenarnya ada masalah dengan Pak Yosef, ataukah ada sesuatu yang mungkin bisa dianggap framing kepada Pak Yosef. Mari kita ungkap di sini ya teman-teman. Apa tujuan mereka trans saat itu? Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama, trans di TKP. Trans di TKP. Apa tujuannya melakukan itu? Tujuannya apa? Apakah sebatas, nggak pakai kartu ini ya, sebentar saya pakai kartu yang mana ya, yang ini saja, kartu yang ini saja, pakai kartu yang ini ya, untuk menyesuaikan simbol-simbolnya teman-teman, karena setiap kartu itu ada keterbatasan gambar dan simbolnya.
Apa tujuan sebentar orang tersebut melakukan trans di TKP pagi itu, padahal pagi itu adalah hari saat ditemukan Amel dan Ibu Tuti, ya. Jadi belum ada penyidikan yang lebih lanjut, masih awal-awal ditemukan Ibu Tuti dan Amel sudah menjadi jenazah saat itu. Tapi orang ini langsung trans dengan menyebut nama Pak Yosep. Apakah karena curiga, tersugesti, atau ada hal yang lainnya? Di sini mari kita ungkap. Mengapa orang tersebut trans dengan menyebut nama Pak Yosep, ya? Mengapa orang tersebut trans dengan menyebut nama Pak Yosep? Ada simbol vanity. Vanity ini artinya secara gamblang adalah kesombongan atau takabur atau terlalu percaya diri dan lain sebagainya. Mengapa kamu yakin kalau itu adalah pelakunya Pak Yosep? Karena perseverance, karena ada ketekunan. Setiap saya membahas kesurupan, perseverance ini selalu hadir, teman-teman. Ketekunan, tekun untuk melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Kamu melakukan sebuah usaha ketekunan ini. Tujuannya untuk apa? Untuk sebuah keajaiban. Keajaiban ini mengarah kemana? Keajaiban yang untuk apa buatmu? Destiny, nasib. Untuk sebuah nasib. Nasib ini ada kaitannya Ibu Tuti atau nasib untuk membela diri sendiri. Perfect, kesempurnaan. Untuk sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan dalam hal apakah? Kesempurnaan dalam hal apakah di sini? Kesempurnaan dalam hal apakah? Soulmate, hubungan. Jadi seperti ini, teman-teman. Seseorang itu sampai kesurupan atau melakukan kesurupan dikarenakan di sini ada simbol vanity. Vanity itu kesombongan, takabur, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya berharap usaha-usahanya itu ada sebuah miracle, ada sebuah keajaiban yang berkaitan dengan nasib, di mana dia melakukan itu untuk perfection, kesempurnaan sebuah hubungan, ada soulmate ini, ya. Jadi melakukan itu atau terjadi seperti itu karena ada rasa kayak takabur, kesombongan, atau merasa yakin jika yang melakukan itu adalah Pak Yosep. Tapi sombong di sini bukan yakin, ya. Sombong ini lebih merasa saya benar, saya begini seperti itulah, ya. Kalian bisa ngartikan sendiri, saya sulit ngomongnya di sini. Yang intinya ada ketakaburan di sini, ada kesombongan di sini yang berujung sebagai bentuk usaha-usaha agar ada miracle yang ada kaitannya dengan nasib baik dan nasib buruk yang terkait dengan kesempurnaan atas terjalinnya sebuah hubungan. Ini soulmate itu hubungan dalam hal terkait tentang apa, ya? Hubungan ini terkait tentang apakah? Hubungan ini terkait tentang apakah? Acceptance, untuk salah penerimaan. Jadi bisa diartikan framing, ya, framing di sini. Karena di sini ada simbol acceptance, salah penerimaan, agar orang-orang yang mengetahui sampai dia kesurupan seperti itu, ada salah persepsi, ada salah penerimaan terhadap Pak Yosep di sini. Jadi bisa diartikan ada acceptance, salah penerimaan yang ditujukan untuk itu. Jadi ada kondisi-kondisi framing juga di sini, ya, teman-teman. Selanjutnya, kenapa saya bilang itu nggak kesurupan di sini? Karena ada simbol vanity, takabur, kemudian ada simbol ketekunan, usaha dalam bentuk nasib, memperjuangkan nasib, karena ada keterkaitan dengan soulmate, ada keterkaitan yang untuk membentuk opini publik yang agar ada salah penerimaan terhadap Pak Yosep, ya.
Selanjutnya tentang kesurupan yang di kuburan. Ada tujuan apakah hal itu disebarkan di media massa ya? Ada tujuan apakah hal itu disebarkan di media massa? Saya ngojek ini ada penglihatan tentang bulan, teman-teman. Bulan itu dalam tarot bisa diartikan rahasia atau tabir. Ada tabir-tabir yang kayaknya diselimuti karena tadi bulannya itu agak tertutup kabut hitam ya. Ada sebuah tabir yang masih dirahasiakan di sini ketika saya mengojok tentang mengapa orang itu kesurupan di makam, untuk tujuan apakah. Mari kita ungkap di sini mengapa orang itu kesurupan di makam. Mengapa orang itu kesurupan di makam? Ada simbol passion, semangat. Semangat untuk apa? Untuk joy, sebuah keberhasilan ya. Joy itu kesenangan. Kesenangan bisa saya artikan di sini sebuah keberhasilan atau hal-hal yang menyenangkan. Tapi mari kita lihat kartu berikutnya ya. Kesenangan yang ditujukan untuk apa? Untuk grief. Wow. Duka cita, teman-teman. Jadi di sini ada simbol passion, semangat, terus joy itu kesenangan, kemudian di samping kartunya ada grief, duka cita. Kalian artikan sendiri saja ya. Ada grief, duka cita. Selanjutnya, tujuannya untuk apa melakukan hal itu? Tujuannya untuk apa melakukan hal itu? Mistik. Mistik itu hal gaib yang tidak terlihat. Bisa juga ranah kegaiban, supranatural, seperti kesurupan, atau juga niatan hati kan nggak terlihat, bisa juga seperti itu, atau kejiwaan ya. Selanjutnya mistik ini berkaitan dengan apa? Dengan miracle. Di sesi pertama tadi yang kesurupan di TKP juga ada miracle. Berharap ada keajaiban. Di makam di sini juga ada simbol miracle ya. Keajaiban ke hal yang apa? Vanity-nya keluar lagi sebagai bentuk kesombongan, ketakaburan dan lain sebagainya yang merasa saya nggak bersalah, itu yang salah, seperti itu. Apakah itu sebagai bentuk kecurigaan atau ada hal yang lainnya? Ada simbol ketekunan keluar lagi, teman-teman, sebagai bentuk usaha. Jadi sebagai bentuk usaha yang untuk apa? Yang untuk confusion, mengaburkan ya. Ada simbol confusion, kebingungan untuk mengaburkan sebuah perkara. Jadi seperti ini, teman-teman. Kesurupan di makam itu dilakukan dengan semangat. Kemudian di sini ada simbol joy, kesenangan yang ada kaitannya dengan grief. Grief itu artinya duka cita. Kemudian di baris bawahnya ini ada kaitannya dengan mistik, seolah-olah seperti itu karena ada berharap keajaiban yang akan terjadi di dalam peristiwa ini yang ada kaitannya dengan vanity. Percaya diri yang berlebihan ya, bisa kesombongan, takabur atau percaya diri yang berlebihan, dan itu merupakan bentuk sebuah ketekunan, sebuah usaha-usaha untuk mengaburkan masalah ini. Ada simbol confusion, mengaburkan ya, ada pengaburan di sini. Selanjutnya akan saya prediksi untuk yang berpelukan dengan Mbak Poppy ya. Ada yang berpelukan dengan Mbak Poppy kemudian bercerita. Ya seperti biasanya seolah-olah trans ya. Mari kita ungkap di sini. Apa tujuan orang itu berpelukan dengan Mbak Poppy saat berpelukan dengan Mbak Poppy dengan mengatakan sesuatu yang seakan-akan dalam kondisi trans. Apa tujuannya orang itu? Ada simbol mistik. Selanjutnya
Ada simbol kreasi sebagai bentuk usaha. Jadi seakan-akan kesurupan, tapi itu merupakan sebagai bentuk usaha. Usaha untuk apakah? Untuk insecurity karena kondisi-kondisi yang kurang aman buat dirinya. Selanjutnya, insecurity itu kondisi yang tidak aman, kondisi yang tidak nyaman. Lambangnya seperti ini teman-teman ya. Ada demit di sampingnya orang ini ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak aman, bisa demit atau setan ini ya. Lambangnya seperti itu. Selanjutnya, kondisi tidak aman yang seperti apakah menurutnya? Kondisi yang tidak aman seperti apakah menurutnya? Vanity-nya keluar lagi sebagai apa ya, kesombongan, takabur, atau terlalu percaya diri. Mengapa terlalu percaya diri di sini? Mengapa terlalu percaya diri? Untuk apa? Untuk abundance, untuk kondisi-kondisi yang lebih baik lagi ya. Untuk kondisi-kondisi yang lebih baik lagi. Abundance ini kebelimpahan dalam hal materi, berhubung yang kita tanya adalah masalah apa tujuan kesurupan tersebut. Tentunya bertujuan untuk keamanan dia, untuk kondisi yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya, ini tadi kan ada kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman ini menurutmu kondisi yang seperti apa? Kondisi yang ada katanya dengan self-worth, kedudukan, posisi. Jadi posisinya merasa nggak aman di sini. Jadi bisa dimaklumi juga ya, yang namanya saksi-saksi ini kan banyak sekali yang dicurigai, dikuliti. Salah satunya tujuannya dia melakukan hal itu adalah untuk mengubah posisinya. Dia merasa posisinya tidak aman dan dia untuk mengubah posisinya bisa menjadi lebih baik lagi. Memangnya apa yang sudah kamu ketahui atau apa yang sudah kamu lakukan yang ada kaitannya dengan peristiwa ini? Kok sampai kamu berusaha sedemikian rupa untuk mengamankan posisi? Memangnya apa yang sudah kamu ketahui? Ada servis di sini, pelayanan. Jadi ada kaitannya dia melayani seseorang, ada kaitannya terkait dengan seseorang ya. Seperti ini teman-teman. Mengapa orang itu saat berpelukan dengan Mbak Poppy kemudian melakukan sesuatu, dia seakan-akan ada mistik di sini, ada petunjuk di sini, itu merupakan bentuk-bentuk dari kreasinya karena merasa posisinya tidak aman dan makanya dia melakukan seperti itu sebagai servis atau sebagai pelayanan pada seseorang atau sebagai untuk melindungi seseorang. Di sini ada servis ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti itu. Selanjutnya akan saya ungkap tentang mimpi. Mengapa orang itu bermimpi seperti itu? Mimpi katanya ada pelakunya anak-anak muda. Mengapa orang itu bermimpi seperti itu? Mari kita ungkap di sini. Kalau kemarin saya katakan mimpi itu adalah mimpi-mimpian ya teman-teman. Nah, mari kita ungkap di sini mengapa dia sampai melakukan mimpi-mimpian. Untuk apakah? Untuk apakah orang itu melakukan seperti itu? Untuk apakah orang itu melakukan seperti itu? Mimpi itu kadang-kadang mimpi beneran atau petunjuk ya, atau bisa juga tersugesti dengan pikirannya, alam bawah sadarnya yang keluar melalui mimpi. Kadang-kadang kalau kita ada ketakutan itu akan bisa dikeluarkan melalui mimpi. Ketakutan itu membentuk dalam sebuah mimpi. Makanya di sini kalau kalian ada sesuatu hal, jangan terlalu dalam dipikirkan. Biasanya mimpi ini juga ada kaitannya dengan masa lalu, misalnya inner child ya, kesedihan di masa lalu, trauma di masa lalu kadang-kadang juga menggantui melalui mimpi teman-teman. Jadi mimpi ini kadang-kadang
efek dari apa yang dipikirkan terlalu dalam oleh seseorang. Mari kita ungkap di sini mengapa orang itu katakanlah sampai bermimpi seperti itu. Entah itu mimpi beneran atau tidak, tapi saya ingin cari tahu mengapa orang tersebut sampai mengutarakan mimpi seperti itu. Karena apa? Kreasi keluar lagi, bentuk sebuah kreasi. Mengapa dia berkreasi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk workaholic, kerja keras, ya. Mengapa dia harus kerja keras dalam hal ini? Untuk apa? Untuk balance, menyeimbangkan kondisi keadaan. Selanjutnya, apa yang sudah dia ketahui tentang hal ini? Mengapa sampai dia berusaha untuk berkreasi? Apa yang sudah diketahui? Ada discovery, penemuan-penemuan, ya. Penemuan-penemuan yang ada kaitannya dengan semangat. Jadi orang ini melakukan atau mengutarakan mimpi itu sebagai bentuk kreasi, kerja keras dia untuk menyeimbangkan kondisi, dikarenakan hitungannya pihak kepolisian masih mendalami atau masih berusaha untuk menemukan sesuatu di dalam kasus ini, ya. Selanjutnya, ada kaitan apakah kamu begitu semangat untuk mengutarakan hal ini? Agar ada impasse. Ini di sini ada jalan buntu, teman-teman. Agar ada jalan buntu dalam perkara ini, ya. Jadi mimpi-mimpi itu tidak malah membantu, tapi malah membuat perkara ini atau sebagai info yang merujuk ke jalan buntu, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman, tentang kesurupan dan mimpi sudah saya bahas kemarin dan kita dalami saat ini. Semoga pihak kepolisian bisa segera menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Sekali lagi saya ingatkan, prediksi ini masih belum tentu benar, karena prediksi juga bisa salah. Saya sebagai manusia biasa juga memiliki banyak kekurangan-kekurangannya. Tentunya kalian juga harus memahami jika nanti ada kesalahan dari prediksi saya, ya. Semoga saja tembus, ya, semoga saja tembus. Ya, kita tunggu saja penetapan siapa yang menjadi tersangkanya. Semoga